Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah sampai bertemu kembali pada pelajaran Matematika SMP kelas 8. Di semester 1 ini, untuk bab pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai pola bilangan. Mengenai pola dari bilangan-bilangan. Jadi bilangan itu sendiri sudah kita pelajari sebelumnya di kelas 7. Untuk siswa-siswa sekalian yang masih memiliki dan masih menyimpan LKS atau buku-buku referensi mengenai matematika kelas 7 SMP, itu di dalamnya sudah mencakup banyak materi mengenai bilangan. Baik itu ada namanya bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan kuadrat, dan lain-lain. Untuk di kelas 8 ini, yang kita pelajari tentang bilangan tersebut lebih tinggi lagi, yaitu mengenai pola dari bilangan tersebut. Ketika bilangan-bilangan tersebut tersusun sedemikian rupa, mereka itu mempunyai pola-pola yang teratur atau pola-pola khusus yang diatur. Nah, di materi inilah akan kita pelajari bagaimana pola-pola itu terjadi, bagaimana menyusun dari bilangan-bilangan yang memiliki pola-pola tertentu itu. Untuk lebih jelasnya, mari simak materi yang akan coba saya sampaikan ini. Di bab ini ada 3 macam submateri yang akan kita pelajari. Pertama, mengenai macam-macam pola bilangan. Yang kedua, kita akan mempelajari barisan dan deret bilangan. Baik itu barisan aritmatika maupun barisan geometri. Serta deret aritmatika maupun deret geometri. Di sub yang ketiga kita akan mencoba menentukan pola bilangan itu sendiri, baik menentukan rumus-rumusnya atau kita menentukan dia masuk ke barisan di bagian yang keberapanya, baik itu di yang pola bilangan aritmatika maupun geometri. Jika masih penasaran, kita akan coba bahas mulai dari yang pertama dulu, mengenai macam-macam pola bilangan. Di LKS siswa-siswa sekalian sendiri pun sudah ada sedikit diberikan materi mengenai pola bilangan. Bisa dilihat di LKS siswa sekalian di halaman 6, bagian A. Di situ ada materi mengenai macam-macam pola bilangan. Jadi bisa siswa sekalian untuk membuka LKS-nya dan kita sama-sama menyimak apa yang Ustadz jelaskan yang ada pada LKS kalian. Ya, sebelum kita menuju ke macam-macam pola bilangan, pertama kita harus mengetahui dulu pengertian dari pola bilangan itu sendiri. Apa sih pola bilangan itu? Dengan mengetahui pengertian dari pola bilangan, diharapkan siswa itu nanti bisa juga menentukan pola bilangannya maupun aturan-aturan yang mengikat atau yang mengatur dari setiap pola-pola bilangan yang ada. Karena setiap pola bilangan itu diatur dengan aturan-aturan tertentu. Ya, ini dia. Pola bilangan. Pola bilangan itu adalah suatu bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Jadi pola bilangan ini adalah
bilangan-bilangan yang kita susun, yang tersusun dengan ini, dengan yang namanya aturan tertentu. Jadi ada aturan yang dibuat ketika menyusun bilangan tersebut, kita harus mengikuti aturan tersebut sehingga menjadi barisan bilangan yang teratur. Jadi yang perlu kita garis bawahi pada materi ini yaitu aturan tertentu itu maksudnya seperti apa sih? Karena di sini kan ada membentuk suatu barisan bilangan yang teratur. Intinya dia diatur, barisan bilangan itu dia atur, dia punya aturan. Kita mengatur barisan, kalau misalnya Ustadz ambil contoh kayak kita berbaris. Dalam baris berbaris itu kan kita diatur dengan aturan tertentu juga. Misalnya yang lebih kecil atau yang lebih pendek di depan, yang paling tinggi di belakang. Itu aturannya kan, sehingga teratur, kelihatan semua. Menjadi sebuah barisan yang rapi. Dari kecil di luar sampai yang ke paling tinggi di belakang. Nah, pola bilangan sendiri juga diatur dengan aturan tertentu. Aturan tertentu ini semisal, Ustadz berikan contoh, aturan tertentu yang mengatur barisan bilangan atau pola bilangan itu. Contoh misalnya ada barisan bilangan atau pola bilangan yang disusun dengan aturan tertentunya itu, misalnya bilangan yang satu dengan bilangan yang lain bedanya 2. Contoh lainnya, aturan tertentunya misalnya bilangan yang satu dengan yang lain merupakan kelipatan angka 3 misalnya, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak barisan bilangannya itu kita punya aturan-aturan yang kita terapkan dalam pola bilangan tersebut. Masih banyak lagi contohnya yang akan kita pelajari setelah ini. Iya, macam-macam pola bilangan. Jadi di LKS-mu situ macam-macam pola bilangan. Silakan dilihat, sama-sama kita baca dan pelajari. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Bilangan ganjil sendiri adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2 atau bukan kelipatannya 2. Itu bilangan ganjil. Tidak habis dibagi 2 atau bukan kelipatan 2. Ya, tentunya ini kita sudah pelajari di tahun sebelumnya. Tentunya siswa-siswa masih ingat apa itu bilangan ganjil. Di SD juga kita sudah pelajari ini di kelas 6 SD. Jadi ini hanya pengulangan lagi. Nah, ini contohnya bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Intinya dia tidak habis dibagi 2 atau bukan kelipatan 2. Ya, ini contohnya. Lihat. Pola ini punya aturan. Antara 1 ke 3 itu punya aturan. 3 ke 5 itu punya aturan. 5 ke 7 itu punya aturan. Dan seterusnya. Itu aturan itu yang membuat angka-angka ini tersusun dengan aturan tersebut, menjadikan ini disebut dengan pola bilangan ganjil. Itu seperti itu. Di LKS kalian, kalau kalian lihat ada di situ contoh dari soal-soal, bisa kalian pelajari sendiri, dibaca. Itu masih mudah kalau saya lihat. Dan mungkin ada siswa-siswa yang bertanya mengenai apa sih rumus yang berada di dalam kotak yang ada di LKS-mu. Semisal di pola bilangan ganjil itu kan ada rumus itu. Ada 2 rumus di dalam kotak, yaitu UN sama dengan 2N kurang 1. Rumus yang di bawahnya SN sama dengan N pangkat 2, atau maksudnya N kuadrat. Kan di sini ada yang bertanya, ini rumus apa lagi ini? Jadi Ustadz beritahukan rumus-rumus yang ada di
dalam kotak itu, baik yang ada di pola bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan persegi, dan lain-lain, itu adalah rumus-rumus dalam menentukan pola bilangan dan deret bilangan. Jadi rumus yang ada di dalam kotak itu tidak lain dan tidak bukan adalah rumus untuk menentukan pola bilangan dari barisan bilangan maupun deret bilangan. UN sama dengan 2N kurang 1 merupakan rumus dari barisan bilangan. Sedangkan SN sama dengan N pangkat 2 itu merupakan rumus dari deret bilangan. Jadi kalau dia UN itu rumus barisan bilangan. Sedangkan kalau dia SN itu maksudnya deret bilangan. Jadi diingat baik-baik ya. UN itu berarti barisan bilangan. Sedangkan SN adalah deret bilangan. Kalau Ustadz mau kasih contoh, lihat yang rumus dalam kotak ya. UN sama dengan 2N kurang 1. UN sama dengan 2N kurang 1. N-nya ini namanya variabel. Tentunya kalian juga tahu namanya variabel. Variabel ini bisa diganti dengan nilai apa saja. Variabel itu bisa diganti dengan nilai apa saja. Jadi N yang ada di rumus UN itu bisa kita ganti dengan nilai apa saja. Misal, N-nya Ustadz ganti dengan angka 1. Jadi N-nya Ustadz ganti dengan angka 1, maka rumusnya menjadi U1 sama dengan 2 kali 1 kurang 1. Berapakah 2 kali 1 kurang 1? Jawabannya 1. Nah, inilah dia. U1 berarti 1. Kita coba U3. U3. Jadi N-nya kita ganti 3. Jadi U3 itu akan seharusnya sesuai di sini dia. U3 seharusnya jawabannya 5. Kita coba. U3 sama dengan 2 kali 3 kurang 1. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 6. Kurang 1? Iya. Dapatlah 5. Sesuai kan? Ya. Ini yang ketiga. Ini 4, ini 5. Nah, kita coba ganti. N-nya kita ganti 5. N-nya kita ganti 5. UN sama dengan 2N kurang 1. Kita ganti jadi U5 sama dengan 2 kali 5 kurang 1. 2 kali 5 berapa? 10. Dikurang 1? 9. Nah, jadi kalau setelah 9 ini, kira-kira angka berapa? Kira-kira angka berapa? Kita lihat setelah 9 itu dia yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia yang ke-6. Berarti N-nya kita ganti 6. N-nya kalau kita ganti 6, jadinya U6 sama dengan 2 kali 6 kurang 1. 2 kali 6, 12 kurang 1. Berarti setelah 9, itu 11. Itu rumus juga bisa kita gunakan untuk apa? Misalnya kalau ditanya yang terlalu jauh angkanya. Kalau masih dekat-dekat kan bisa kita taksir. Setelah 9 pasti 11 lah, gampang. Setelah 11 pasti 13 lah, gampang. Karena masih kecil. Masih kecil. Tapi seandainya sudah jauh sekali ke sana, ke kanan. Misalnya ini kan bilangan ke 5 itu 9. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan ke 9 nih, bilangan ke 5 itu 9. Bilangan ketiga 5. Bilangan kedua itu 3. Bilangan pertama 1. Kalau yang ditanya ada berapa sih? Angka berapa yang mewakili di bilangan ke misalnya 100. Nah, bilangan ke 100. Kamu mau tulis satu-satu di sini sampai 100? Kan tidak mungkin. Atau ditanya U1000. Yang ke 1000 berapa? Ada sini yang mau tulis dulu 9, 11, 13 sampai 1000 baru dia dapat. Pertama terlalu lama, terlalu bikin capek dan tidak maksimal. Makanya itu rumus bisa kita gunakan. Jadi kira-kira angka ke 1000 dari pola bilangan ganjil apa sih? Angka ke 1000. Kasih masuk saja. N-nya kita ganti 1000.
Jadinya rumus menjadi U1000 sama dengan 2 dikali 1000 dikurangi 1. 2 kali 1000 berapa? 2000. Dikurangi 1, 1999. Jadinya bilangan yang ke-1000 dari bilangan ganjil, bilangan ke-1000 dari bilangan ganjil itu pasti 1999. Kita bisa tahu tanpa harus menulis satu-satu sampai yang ke-1000. Itulah gunanya rumus yang diberikan di situ. Jadi kalau kita tahu rumusnya, kita akan bisa menentukan bilangan misalnya yang ke-100, ke-500, ke-200, kita bisa tentukan. Seperti itu. Kalau rumus SN, deret, akan kita pelajari setelahnya. Jadi belum sekarang kita pelajari. Nanti kamu bingung. Kita pelajari dulu pola dulu dan barisannya. Oke? Kita lanjut dulu yang kedua. Yang kedua, ada namanya pola bilangan genap. Apa itu bilangan genap? Bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2 atau kelipatan 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Intinya dia kelipatan 2 atau dia itu habis dibagi 2. Untuk menentukan pola bilangan genap juga ada di LKS-mu. Bisa dilihat di halaman 6 yang rumus di dalam kotak. Kalau rumus untuk pola bilangan genap sendiri dia UN. Untuk barisan ya. Barisan tadi UN. Kalau deret apa? Deret tadi pakai SN. Jadi jangan kamu pakai rumus yang di bawah, tapi rumus yang di atas. Rumus yang di atas itu untuk apa? Barisan. Jadi ini barisan. Ini bukan deret ya. Ini barisan bilangan. Dari bilangan genap. Ini bukan deret, ini barisan. Di bilangan genap rumusnya UN sama dengan 2N. Kita coba. Kita coba misalnya kita coba di bilangan yang kedua. Bilangan kedua. Bilangan kedua di sini 4. Kita coba pakai rumus. UN sama dengan 2N, kita cari bilangan keduanya. Sehingga N-nya kita ganti dengan 2. N-nya kita ganti dengan 2. Sehingga menjadi U2 sama dengan 2 dikali 2. Berapa 2 kali 2? Benar, 4. Kita coba yang keempat. Suku yang keempat. Jadi ini 2, 4, 6, 8, 10 ini nanti itu namanya suku. Kita coba suku keempat. Di bilangan genap suku keempat 8. Coba kita pakai rumus itu. Apakah sesuai? Jadi UN sama dengan 2N. N-nya kita ganti 4. Karena mencari suku yang keempat. Jadinya U4 sama dengan 2 kali 4. Benar enggak? Iya benar. 8. U5. Ini U5. Kita jadikan menjadi U5 sama dengan 2 kali 5. Benar enggak? Benar 10. Jadi kalau ditanya, kalau suku ke 500 berapa? Dari bilangan genap. Suku ke 500 berapa itu? Angka yang ke 500 dari barisan bilangan genap ini apa ya? Tinggal kasih masuk di rumus saja. Jadi U500 sama dengan 2 kali 500. Berapa? Ya, 1000. Jadi suku atau angka ke 500 dari ini bilangan, barisan bilangan pasti 1000. Karena kita sudah tahu rumusnya. Nah, itu. Jadi jangan malas ya untuk memahami dan belajar itu rumus-rumus. Jangan dianggap musibah atau masalah rumus-rumus itu. Itu rumus dibuat untuk memudahkan kamu mengerjakan, bukan untuk mempersulit. Justru kalau tidak ada rumus, maka kamu akan sulit menentukan hitung-hitungannya dari setiap pola-pola yang ada. Jadi jangan anti rumus. Kalau kau anti rumus, kau sendiri yang akan kesulitan. Yang ketiga, pola bilangan persegi.
Bisa dilihat di LKS halaman 7. Ada situ pola bilangan persegi. Itu bilangan persegi sendiri maksudnya. Di sini bilangan persegi bisa juga kita bilang bilangan kuadrat. Bilangan persegi bisa kita katakan bilangan kuadrat. Bilangan persegi sendiri adalah suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi. Jadi suatu barisan bilangan yang membentuk pola persegi. Itulah pola bilangan persegi. Mungkin di sini ada yang bingung. Maksudnya pola persegi itu bagaimana lagi nih? Adakah pola persegi? Makanya lihat LKS-mu. Coba lihat di LKS-mu. Di situ ada lingkaran-lingkaran hitam. Lihat bagaimana lingkaran-lingkaran hitam itu disusun. Membentuk apa dia? Susunannya? Iya, dia membentuk persegi. Makanya itu dia disebut pola bilangan persegi. Karena dia disusun membentuk yang namanya persegi. Lihat, yang pertama, 1. Terdiri dari 1 lingkaran hitam. Jadi 1 lingkaran itu kita anggap itu dia persegi. Atau persegi yang kecil. Seandainya ada papan tulis, Ustadz bisa gambarkan. Itu persegi kecil. Selanjutnya yang kedua, ada situ lingkaran yang kedua di LKS-mu. Di yang kedua, lingkaran hitamnya itu ada 4. Tersusun 2 di atas, 2 di bawah. Sama. Persegi kan begitu. Panjang dan lebarnya sama. Jadi di situ lingkaran hitamnya membentuk persegi. Jumlah berapa? Lingkaran yang kedua ada 4. Nah, sesuai dengan yang di sini kan? Ada 4. Jadi yang pertama 1 sesuai. Yang kedua 4. Lihat di situ di LKS. Itu lingkaran hitam yang ketiga. Ada berapa? Iya, ada 9. Ada 9 dia. 3 di atas, 3 di tengah, 3 di bawah. Harus sama. Jumlah kiri dan kanannya, atas dan bawahnya. Makanya dikatakan persegi. Ada berapa? Ada 9. Yang keempat ada berapa lingkaran hitam? Ada 6. Ada 16. Kalau kurang bukan persegi. Kalau lebih bukan persegi. Seperti itu disusun. Nah, karena dia tersusun membentuk pola persegi dikatakan ya pola bilangan persegi. Nah, untuk rumusnya di situ ada rumus barisannya. UN sama dengan N pangkat 2 yang dalam kotak. Oke? Tinggal kamu ulang-ulang. Bisa dipelajari sendiri. Yang keempat, ada namanya pola bilangan persegi panjang. Bagaimana lagi ini yang namanya pola bilangan persegi panjang? Ya tentu pola bilangannya kalau disusun akan membentuk persegi panjang. Bisa dilihat di LKS-mu, titik-titik tersebut berbeda dengan pola bilangan persegi. Kali ini pola bilangannya kali ini lingkaran hitamnya disusun membentuk persegi panjang. Tentunya bisa dilihat di LKS dengan jelas. Angka pertama mewakili angka 2. Karena ada 2 situ lingkaran hitam. Kalau 1 saja lingkaran hitamnya, dia hanya mewakili berarti bentuk persegi. Karena dia harus membentuk persegi panjang, maka lingkarannya harus 2 disusun berdampingan. Sehingga membentuk persegi panjang yang terkecil. Pada pola yang kedua, ada berapa jumlahnya? Lingkaran hitam ada 6. Sesuai ada 6. 3 di atas, 3 di bawah. Tidak boleh lagi ditambah 3. Nanti akan membentuk persegi. Dia di sini harus membentuk persegi panjang. Ada panjang, ada lebarnya. Yang berikut 12. Lingkaran hitamnya disusun membentuk persegi panjang ditambah satu baris dan 1 kolom. Jadinya 12. Yang berikut ditambah 1 baris 1 kolom jadinya 20. Lingkaran hitam dan seterusnya.
Itulah kenapa dikatakan dia pola bilangan persegi panjang. Karena kalau dia disusun angka-angkanya membentuk angka-angkanya itu dijadikan misalnya kayak lingkaran-lingkaran hitam tersebut atau kotak-kotak, dia bisa membentuk bangun persegi panjang. Untuk rumusnya sendiri pada pola tersebut ada di LKS yang di dalam kotak itu rumusnya. Selanjutnya ada namanya yang kelima ini pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga bisa kamu lihat di LKS-mu halaman 8. Di situ sudah disebutkan. Pola bilangan segitiga adalah suatu barisan pada bilangan yang membentuk sebuah gambar pola segitiga. Kamu lihat sendiri kan di situ, di LKS, titik-titik hitamnya disusun membentuk apa? Segitiga. Yang pertama satu titik. Satu titik ini bisa, satu lingkaran hitam ini bisa mewakili bentuk persegi maupun bentuk segitiga kecil. Tapi tidak bisa membentuk persegi panjang. Satu lingkaran hitam itu. Nah, di pola bilangan segitiga itu yang pertama, satu lingkaran hitam. Makanya di sini angkanya 1. Yang kedua, jelas 3 lingkaran hitam disusun membentuk segitiga. Yang ketiga, ada 6. 1 di atas, 2 di tengah, 3 di bawah. Yang keempat 10. Susunannya lingkaran hitamnya 1, 2, 3, 4. Jadi jumlahnya 10 lingkaran hitam. Dan menjadi 15. Selanjutnya jadi 21 karena lingkaran hitamnya bertambah terus, memiliki pola pertambahan. Itu kenapa dikatakan pola bilangan segitiga, karena dia bisa disusun membentuk sebuah gambar pola dari segitiga. Untuk rumusnya ada di dalam kotak situ. UN sama dengan 1/2N dikali N tambah 1. Yang keenam, ada namanya pola bilangan Fibonacci. Mungkin di sini ada yang, apa lagi ini? Fibonacci. Fibonacci sendiri ini diambil dari nama penemunya. Nama penemunya ini Fibonacci. Jadi pola bilangan Fibonacci ini ditemukan oleh orang yang bernama Fibonacci. Pola bilangannya sendiri juga tersusun dengan aturan atau pola tertentu. Mungkin bisa dibaca. Pola bilangan Fibonacci ini adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan yang sesudahnya merupakan hasil dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jadi harus dipahami ya. Yang harus kita garis bawahi ini. Bilangan sesudahnya. Bilangan sesudah. Itu merupakan hasil dari penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Jadi ada dua bilangan sebelumnya, ketika dijumlah, itu akan menghasilkan bilangan yang ketiga. Jadi dua bilangan yang sebelumnya akan menghasilkan bilangan yang ketiga. Contoh, lihat ini. Ini pola bilangan Fibonacci ya. Susunannya 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Nanti kamu mungkin bingung, loh kenapa bisa tersusun seperti ini? Ini punya pola atau tidak? Iya, ini punya pola. Bagaimana polanya? Lihat baik-baik, Ustadz jelaskan. Sesuai pengertiannya. Di sini kan dibilang jumlah dari dua bilangan sebelumnya itu menghasilkan bilangan yang ketiga. Lihat. Bilangan pertama 1. Bilangan pertama 1 ya. Kita ambil 1. Bilangan kedua kenapa 1? Bilangan kedua kenapa 1? Karena sebelum 1 ini apa? 0. Sebelum 1 ini ada angka 0. 0 tambah 1 hasilnya 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Ingat Fibonacci itu dua bilangan sebelumnya menghasilkan bilangan ketiga. Jadi bilangan sebelum yang ini, dua bilangan sebelum angka yang ini, yaitu angka
0 dan angka 1. 0 tambah 1 hasilnya 1. Hanya 0 di sini kita tidak tulis, langsung mulai dari 1. Berikut 2. 2 ini didapat dari mana? Tentunya 2 ini didapat dari 2 bilangan sebelumnya. Apa 2 bilangan sebelum ini? Ya 1 dan 1. 1 ditambah 1 dapatnya 2. 3 dari mana? Ya sesuai ini. 3 didapat dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya, yaitu bilangan 1 dan 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. 5. 5 didapat dari mana? Dari penjumlahan 2 bilangan sebelumnya. 2 tambah 3, 5. 8 didapat dari mana? 3 tambah 5, 8. Nah, sesudah 8, kira-kira apa nih di sini? Sesudah 8. Ya, tentunya bilangan yang sesudah 8 itu hasil dari penjumlahan 5 tambah 8. Berapa? Benar. 13. Sudah benar. Jadi bisa dipahami ya. Untuk pola bilangan Fibonacci. Selanjutnya, pola bilangan segitiga Pascal. Segitiga Pascal sendiri polanya hampir sama dengan ini. Nih, pola bilangan segitiga. Cuma pola bilangan segitiga Pascal itu ada perbedaan di bagian deretnya. Kalau kamu mau lihat bedanya, silakan dilihat di LKS-mu. Bagaimana urutan segitiga Pascal dan urutan pola bilangan segitiga biasa. Lihat di LKS-mu pola bilangan segitiga Pascal ada di halaman 9. Nah, itu agak berbeda dengan segitiga biasa. Ada susunannya khusus kalau segitiga Pascal. Bisa dilihat ya. Ada juga rumusnya sana, segitiga Pascal. 2N kurang 1 di LKS-mu. Jadi bisa dipelajari juga. Yang ke-8. Ada ini di yang ke-8 ini tidak ada di LKS-mu. Tapi Ustaz tambahkan supaya kau bisa tahu. Di LKS-mu ini tidak ada pola bilangan aritmetika. Tidak ada. Tapi Ustaz tambahkan supaya kau mudah mempelajari barisan dan deret aritmatika. Jadi perhatikan baik-baik karena tidak ada di LKS-mu. Pola bilangan aritmetika sendiri adalah pola bilangan di mana bilangan sebelum dan sesudahnya selalu memiliki selisih yang sama. Ingatnya, pola bilangan aritmetika adalah pola bilangan di mana bilangan yang sebelum dengan sesudahnya selalu memiliki selisih atau beda ya. Selisih ini kan bisa juga kita sebut dengan beda yang sama. Contohnya ini. Lihat. Bilangan yang ini dan ini atau ini dan ini, yang ketiga dengan yang keempat, yang keempat dengan yang kelima selalu memiliki selisih yang sama. Berapa selisihnya 1 dan 5? 4. 5 dan 9? 4 juga selisihnya. 9 dan 13 selisihnya 4. 13 dan 17 selisihnya 4. Karena selisihnya semuanya sama teratur, maka ini disebut dengan pola bilangan aritmetika. Karena selisihnya sama. Nah, kita lihat dulu yang ini. Kita lihat dulu yang pola bilangan segitiga. Apakah pola bilangan segitiga ini masuk di pola bilangan aritmetika? Lihat. 1 dan 3, berapa selisihnya? 1 dengan 3. Selisihnya 2. 3 dengan 6? 3. 6 dengan 10? 4. 10 dengan 15? Selisihnya 5. Apakah ini barisan aritmetika? Apakah dia barisan aritmetika? Ya, dia bukan barisan aritmetika. Tapi ini disebut barisan. Hanya tidak bisa dibilang barisan aritmetika.
barisan aritmetika harus selisihnya sama. Kalau barisan dia punya aturan tertentu. Aturan tertentunya ini kan tadi selisihnya 2, baru selanjutnya 3, baru selanjutnya 4, selanjutnya 5, selanjutnya 6. Selisihnya teratur bertambah 1. Karena teratur bertambah 1, dia masih kategori barisan. Tapi kalau khusus aritmetika, selisihnya harus sama terus. Coba kita mundur sedikit. Nah, ini dia. Lihat. Kita ambil ini. Pola bilangan genap. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2 dengan 4 berapa selisihnya? 2. 4 dan 6, 2. 6 dan 8, 2. 8 dan 10, 2. Semua memiliki selisih berapa? 2. Semuanya selisihnya sama. Jadi bilangan genap pada pola bilangan genap ini termaksud juga dia bagian dari pola bilangan aritmetika. Jadi bilangan genap ini, pola bilangan genap bisa juga kita bilang pola bilangan aritmetika. Karena apa? Sama alasannya. Pertama, selisihnya sama semua. Berselisih-selisih 2. Atau memiliki beda-beda 2. Kalau ini juga disebut pola bilangan genap, benar juga. Karena dia angka-angkanya kelipatan 2 atau bisa dibagi 2. Jadi ini bisa disebut pola bilangan genap, dan juga bisa disebut pola bilangan aritmetika dengan alasan-alasan yang tadi. Kita lanjut. Ya, yang berikut ada namanya pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri. Apa sih pola bilangan geometri itu? Pola bilangan geometri ini juga karena tidak ada di LKS-mu, tolong kamu perhatikan. Pola bilangan geometri adalah pola bilangan yang merupakan hasil perkalian bilangan sebelumnya terhadap suatu bilangan yang tetap. Ustadz ulang ya. Pola bilangan geometri adalah suatu pola bilangan yang merupakan hasil perkalian bilangan sebelumnya. Jadi hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Jadi dikali dengan sebuah bilangan yang tetap. Ada satu buah bilangan yang tetap, itu akan dikali-kalikan dengan bilangan-bilangan yang sebelumnya. Contoh ya, perhatikan baik-baik. Ini dia termaksud pola bilangan geometri. Contoh, jadi ini contoh bukan berarti hanya ini pola bilangan geometri. Ada contoh yang lain. Cuma ini contoh yang Ustadz berikan. Ini contoh yang Ustadz berikan pola bilangan geometri. Kenapa bisa didapat seperti ini? Ini didapat kita melihat dari pengertian yang ada di atas. Pola bilangan geometri merupakan pola bilangan yang hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Contoh, 1 dengan 2. 1 dikali berapa supaya dapat 2? Ya tentunya 1 kali 2 dapat 2. 2 ke 4 dikali berapa? 2 kali 2, 4. 4 jadi 8. Dikali berapa? 2. 8 ke 16 dikali 2. Polanya semua sama. Yaitu setiap bilangan sebelumnya, misalnya 2 ini bilangan sebelumnya kan 1. Semua pasti dikali 2. 4 didapat dari mana? 4 didapat dari bilangan sebelumnya dikali 2. 8, 4 kali 2. 16, 8 kali 2. Jadi semua ini dikali-kali 2. Ini yang dimaksud dengan itu. Suatu bilangan yang merupakan hasil perkalian bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Jadi suatu bilangan yang tetap pada contoh yang ini yaitu bilangan 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Nanti 16 kali 2, 32. Begitu susunannya. Setiap angka dikali-kali dengan 2 untuk mendapatkan suku yang
setelahnya. Itu maksudnya pola bilangan geometri. Dia hasil dari perkalian bilangan sebelumnya dengan bilangan yang tetap. Jadi kalau ini semua, jadi kalau 1 kali 2, karena dia dikali 2, maka selanjutnya harus dikali-kali 2. Jadi bisa misalnya kali 3. 1 kali 3, 3. Berikutnya 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Nah, begitu urutannya. Dengan pola setiap bilangan harus dikali-kali dengan angka 3. Bisa juga kali 5. 1 dulu. Sesudahnya tentu 5. 1 kali 5, 5. 5 kali 5, 25. 25 kali 5, 125. Jadi urutannya seperti itu. Kalau perkalian bilangannya itu dengan bilangan 5. Nah, itulah contoh bilangan geometri. Tidak ada di LKS-mu, tapi kamu bisa sebutkan berdasarkan contoh dan pengertian yang sudah Ustaz berikan. Jadi ini dia. Setiap bilangan itu merupakan hasil perkalian dari bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Jadi kalau 1 dikali dengan 2, maka yang lain harus dikali dengan 2 semua. 1 dikali 3, yang lain harus dikali dengan 3 semua. 1 dikali dengan negatif 2, maka yang lain juga harus dikali dengan negatif 2, dan seterusnya. Yang ke-10 ada namanya pola bilangan tak tentu. Kenapa dibilang pola bilangan tak tentu? Karena polanya tidak selalu sama, tapi bisa diprediksi. Jadi ada sedikit perbedaan ya. Pola bilangan tak tentu ini dia tidak sama selisih-selisihnya. Cuman kita bisa prediksi. Kita bisa tahu, ini 1 jadi 2. 2 jadi 6. 6 jadi 24. Kira-kira 24 ini setelahnya jadi apa? Angka sesudahnya. Ini selisihnya beda-beda semua. 1 dan 2 selisihnya 2. 2 dan 6 selisihnya 4. 6 dan 2, 4. Oh, selisihnya 18. Selisihnya beda-beda. Tapi di sini ada keterangan kalau pola bilangan tak tentu itu bisa diprediksi. Bagaimana diprediksinya? Kalau yang ini kita lihat. Ini pasti 1 kali 2. Selanjutnya 2 kali 3 dapat 6. Jadi ini dulu dikali 2, ini kali 3. Selanjutnya pasti kali 4. 6 kali 4, wah 24. Nah, kira-kira selanjutnya kali berapa? Karena inilah maksudnya bisa diprediksi. Karena tadi sini kali 2, kali 3, kali 4, pasti sini dikali 5. 24 kali 5. Berapa? 120. Ah, kita bisa prediksi karena dari pola-pola yang ada. Jadi tetap dia memiliki pola, walaupun selisihnya beda-beda. Itu namanya pola bilangan tak tentu. Bisa dipahami ya? Oke, jadi itu macam-macam pola bilangan yang ada. Kalau ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan secara pribadi sama Ustadz. Tapi Ustadz sarankan sebelum bertanya, kamu coba tanya dengan keluarga yang ada di rumah. Siapa tahu keluarga di rumah juga bisa membantu kamu. Misalnya ayah, ibu, atau kakak. Kalau tidak bisa, coba cari di Google. Karena online ini ya, jangan hanya habiskan kuota untuk game maupun buka-buka YouTube tidak jelas. Silakan cari di Google. Banyak referensi dan contoh-contoh dari pola bilangan. Kalau masih mentok, silakan tanya ke Ustadz. Japri saja langsung lewat WA. Tanya penjelasannya. Di mananya kamu tidak mengerti. Oke, kita lanjut. Ya, kita masuk ke barisan bilangan. Tadi macam-macam pola bilangan. Kita sudah lihat ada 10 pola bilangan yang Ustadz berikan. Sekarang kita pelajari tentang barisan bilangan.
Barisan bilangan, bisa kamu lihat pengertiannya, adalah bilangan-bilangan dalam matematika yang diurutkan dengan aturan tertentu. Jadi, barisan bilangan ini, bilangan-bilangan yang kita urutkan atau kita bariskan maksudnya. Kita buat jadi sebuah barisan bilangan, dia punya aturan tertentu. Contoh kayak tadi sebelumnya kan itu pola-pola bilangan punya aturan tertentu. Ada yang merupakan apa? Kelipatan 2, ada tadi aturannya selisih-selisih 1, ada yang selisih-selisih 3, ada yang perkaliannya teratur. Nah, itu maksudnya aturan tertentu. Jadi kita urut bilangan yang satu dengan bilangan yang lain dengan aturan tertentu. Itu namanya barisan bilangan. Contoh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita urut begitu misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita urutkan. Aturannya apa? Itu 1, 2, 3, 4, 5. Tentunya 1 dan 2 beda 1. 2 dan 3 beda 1. 3 dan 4 beda 1. 4 dan 5 beda 1. Itulah aturannya. Barisan yang satu dengan yang lainnya, barisan yang sebelum dan sesudahnya itu selisih-selisih 1. Itu aturannya. Kalau dia seperti itu bisa kita bilang barisan. Karena dia punya aturan tertentu. Aturannya jelas. 2, 4, 6, 8. Aturannya apa? Kalau 2, 4, 6, 8. Aturannya kelipatan 2. Kita lanjut. Apa itu barisan aritmetika? Ya, ini tadi barisan bilangan barisan bilangan doang pengertiannya. Sekarang barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah kelompok bilangan yang memiliki beda sama. Jadi kalau ada bilangan yang bedanya atau selisihnya sama, maka itu disebut barisan aritmetika. Barisan bilangan yang bedanya sama, itu sudah barisan aritmetika. Kayak tadi kita sudah pelajari sebelumnya. Pola bilangan aritmetika. Nah, itu sama dengan yang ini. Pola bilangan aritmetika. Dari itu pola kalau kita susun kan membentuk barisan. Itu pola kalau kita susun akan membentuk barisan. Maka dia disebut barisan aritmetika. Asal ini syaratnya. Syaratnya itu ini. Apa? Bedanya harus sama. Kalau bedanya sama, maka dia disebut barisan aritmetika. Contoh ini. Ini kan barisan. Ini sebuah barisan bilangan. Bedanya sama enggak? Lihat. 1 dan 5 bedanya berapa? 4. 5 dan 9 4. 9 dan 13 4. 13 dan 17 bedanya 4. Semua bedanya 4. Karena semua bedanya sama, maka ini pasti barisan aritmetika. Apakah hanya ini contoh barisan aritmetika? Tidak. Ada contoh yang lain. Ini contoh barisan aritmetika dengan beda 4. Mungkin kamu bisa membuat contoh barisan aritmetika dengan beda, misalnya bedanya 2. Kalau bedanya 2 jelas susunannya 1, 3, 5, 7, 9. Itu dengan beda 2. Ini kan beda 4, tadi beda 2. Bagaimana contoh yang lain? Kau bisa buat contoh barisan aritmetika dengan beda, misalnya beda 3. Beda 3. Kalau beda 3 contohnya apa? 1, 4, 7, 10, 13. Semua bedanya beda-beda 3. Atau berselisih-selisihnya 3. Seperti itu. Masih banyak contoh bisa kamu buat. Masih banyak contoh barisan aritmetika yang bisa kamu buat. Intinya, barisan tersebut harus memiliki beda yang sama. Tidak harus selalu mulai dari angka 1. Misal ini kan beda-bedanya 4. Misal Ustadz bikin barisan aritmetika
Ustadz buat barisan aritmetika bedanya 3. Bedanya 3 tapi mulainya dari angka 4. Memiliki beda yang samanya 3, tapi Ustadz tidak mulai dari angka 1. Ustadz mulainya dari angka 4. Boleh, enggak apa. Jadi 4. Selanjutnya 7. Selanjutnya 10. Selanjutnya 13. Selama dia bedanya sama, walaupun tidak harus mulai dari 1, dia barisan aritmetika. Oke? Nah, ini untuk barisan geometri. Jadi ada namanya barisan aritmetika, ada juga namanya nanti barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah kelompok bilangan yang memiliki perbandingan yang sama. Jadi ada beda. Ada perbedaan antara barisan aritmetika dan barisan geometri. Kalau barisan aritmetika memiliki beda yang sama. Kalau barisan geometri memiliki perbandingan yang sama. Memiliki perbandingan yang sama. Masih ingat perbandingan kan? Nah, untuk barisan geometri syaratnya dia punya perbandingan yang sama. Contoh 2 dan 6. 2 dan 6 ini didapat dari berapa? 2 kali 3 6. 6 kali 3 18. 18 kali 3 54. 54 kali 3 162. Tentunya setelah 162 didapat dari berapa? Ya, 162 dikali 3, maka kita dapat bilangan sesudah 162. Nah, di sini tertulis perbandingan yang sama. Perbandingannya maksudnya 6 banding 2. 6 bagi 2 berapa? 3. 18 bagi 6 ya 3. 54 bagi 18 3. 162 bagi 54 3. Semua sama perbandingannya, yaitu berbanding 3. Atau yang sebelumnya dengan sesudahnya kelipatan 3. Itu maksudnya 2 dengan 6 ini kan 2 kali 6. 2 dengan 6 itu hasil dari 2 kali 3. 6 18. 6 kali 3 18. 18 kali 3 54. Kalau perbandingan 6 bagi 2. 6 banding 2. Hasilnya 3. 18 banding 6. 3. 54 banding 18 3. 162 banding 54 3. Semua perbandingannya sama. Perbandingannya 3. Jadi dia termaksud barisan geometri karena memiliki perbandingan yang sama. Apakah hanya ini contohnya? Tidak, banyak contoh yang lain. Ini kan perbandingan 3. Kamu bisa buat perbandingannya 2. Kamu bisa buat contoh dengan perbandingannya 4. Perbandingannya 5, 6, dan seterusnya. Asalkan perbandingannya sama, asal perbandingan atau kelipatannya sama, dia masih masuk barisan geometri. Ingat baik-baik ya, kuncinya di sini. Bukan kuncinya di contoh ini. Ini hanya salah satu contoh dari banyak contoh yang bisa dibuat. Kata kuncinya di memiliki perbandingan yang sama. Kalau barisan aritmetika, kata kuncinya memiliki perbedaan atau selisih yang sama. Itu yang perlu kamu garis bawahi, kamu tandai. Lanjut. Unsur-unsur barisan. Apa sih unsur-unsur barisan itu? Jadi di dalam barisan ada unsur-unsurnya. Jadi di dalam ini kan barisan aritmetika. Ini barisan geometri. Itu memiliki unsur-unsur. Apa unsur-unsur dari ini semua? Apa unsur-unsurnya? Pertama, ada yang namanya suku. Tadi sudah sempat Ustadz singgung, apa itu suku? Suku ini bukan ya, Mandar, Tator, Bugis, Jawa, bukan itu, bukan suku lain itu.
Suku ini adalah tiap bilangan yang menyusun barisan bilangan. Jadi bilangan-bilangan yang menyusun barisan itu disebut suku. Contoh, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10 ini apa? Suku-sukunya itu adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Jadi 2 ini suku, 4 ini suku, 6 ini suku, 8 ini suku, 10 ini suku. Karena kenapa dibilang suku? Karena dia bilangan yang menyusun barisan ini. Kalau ini apa semua sukunya? Ini sukunya 1, 5, 9, 13, 14. Ini suku-sukunya. Kalau yang ini mana suku-sukunya? 2, 6, 18, 54, 162. Itu suku-sukunya dan seterusnya. Bisa dipahami ya suku? Jadi ini semua suku-sukunya. Bilangan pertama disebut suku pertama. Jadi yang ini, angka 2 di contoh ini suku pertamanya 2. Biasa disimbolkan dengan U1. Suku pertama biasa disebutkan atau disimbolkan dengan U1 ya. Khusus suku pertama U1. 1 ini sebenarnya ditulis kecil. U1-nya kecil. Kalau kamu lihat di LKS-mu, coba lihat halaman 9. Halaman 9 di situ unsur-unsur barisan dan deret. Coba kamu lihat situ. Unsur-unsur barisan dan deret di halaman 9 di LKS-mu, ada situ suku. Lihat ditulis itu. U1, satunya ditulis kecil kan? U2 ditulis kecil, 3-nya kecil, 4-nya kecil, sini 5-nya kecil. Cuma karena di PowerPoint tidak bisa ditulis kecil, mau tidak mau Ustadz tulis seperti ini. Jadi sama saja dengan maksudnya dengan di LKS-mu. 1, 2, 3, 4, dan 5 ini ditulis kecil sebenarnya. U-nya yang besar. Jadi kita kembali, suku pertama disimbol dengan U1. Sehingga U2 dari ini 4. U3-nya 6. U4-nya 8. U5-nya 10. Kalau yang ini, suku ketiga atau U3-nya berapa? Benar, ini suku ketiga, 18. Suku pertama atau U1? 2. Kalau yang ini, suku pertama atau U1-nya berapa? Iya, 1. Suku kelima atau U5-nya berapa? 17. Mudah ya suku? Ini suku kedua atau U2? Suku ketiga atau U3? Dan seterusnya. Selanjutnya, unsur yang berikut apa? Beda. Beda atau selisih. Jadi unsur yang kedua beda atau selisih. Silakan lihat juga di LKS-mu. Di LKS-mu juga ada contoh-contohnya. Ini contoh dari Ustadz. Di LKS-mu ada juga contoh-contohnya. Apa sih beda? Beda itu adalah selisih yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Jadi beda ini selisihnya harus tetap. Tidak boleh berbeda. Nah, contoh ini. 2 dan 5 berapa selisihnya? 3. 5 dan 8 berapa selisihnya? 3. 8 dan 11 berapa selisihnya? 3. 11 dan 14 selisihnya 3. Dapat dari mana 3? 5 kurang 2, 3. 8 kurang 5, 3. 11 kurang 8, 3. 14 kurang 11, 3. Di sini kira-kira berapa? Sini jelas 17. 14 tambah 3, 17. 17 kurang 3, 14. Itu namanya beda. Beda, rumusnya, ini rumus dari beda ya. Ini rumus dari beda. Beda sendiri rumusnya UN kurang 1. Beda ini sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Ini kita taruh dalam kurung ya. Di sini Ustadz lupa taruh dalam kurung ini. Misal, beda itu kita bisa dapat dari U2 kurang U1. U5 kurang U4.
U11 kurang U10. Kalau U8 kurang U berapa? U8 ya kurang U7. Kalau U5 kurang U4. U3 kurang U2. Itu maksudnya ini rumusnya. Kalau N-nya Ustadz ganti 5, N-nya Ustadz ganti 5 berarti dia jadi U5 dikurang U5 kurang 1. Berapa 5 kurang 1? U4. Makanya dia bedanya sama dengan U5 kurang U4. Kalau N ini Ustadz ganti 2, berarti jadi U2 dikurang U2 kurang 1. Berarti sini U2 kurang, berapa 2 kurang 1? 1. U2 kurang U1. U2 kurang U1, itu beda. U5 kurang U4. U11 kurang U10. U20 kurang U19. U100 kurang U99. Begitu cara mendapatkan beda. Jadi cara mendapatkan beda yaitu suku yang satu dikurang dengan suku sebelumnya. Itu kita dapat bedanya. Jadi syaratnya beda itu pertama itu barisan harus memiliki selisih yang tetap. Maksudnya selisih yang tetap. Contoh ini ya. 1, 5, 9, 13, dan 17. Selisihnya sama semua, selisihnya 4. Jadi kita bisa gunakan rumus ini. Karena selisihnya tetap. 17 kurang 13, 4. 13 kurang 9, 4. 9 kurang 5, 4. 5 kurang 1, 4. Ini bisa kita gunakan rumus beda. Karena selisihnya tetap. Selisihnya tetap. Tapi kalau ini bisa enggak? Nah, ini enggak bisa. Kita tidak bisa pakai beda di sini. Karena ini selisihnya tidak tetap. 2 dengan 6. Berapa selisihnya 2 dan 6? Selisihnya 4. 6, 18. Selisihnya sudah bukan 4, tapi 12. 18 dengan 5, 4. Bukan 4 juga selisihnya. Selisihnya semua sini beda-beda. Makanya tidak boleh dipakai rumus beda. Dia rumus beda bisa berlaku selama selisih dari barisan itu sama semua, tetap maksudnya. Ini contoh. Jadi tadi kan suku pertama simbolnya U1. Suku pertama simbolnya U1. Kalau beda, biasa kita simbolkan dengan ini, B. Jadi B itu maksudnya beda. Suku pertama U1. Jadi untuk contoh yang ini, kita mau cari bedanya misalnya kayak ini. 5 kurang 2. 5 kurang 2 dapat 3 atau 14 kurang 11 dapat 3. 5 ini kan U2. U2 kurang U1. Ini U5 kurang U4. Dapat bedanya sama kan? 3. Seperti itu mencari beda. Ada contoh lain di LKS-mu, bisa kamu lihat sendiri. Contoh dan penjelasannya. Nah, ini contoh dari Ustadz, contoh latihan dari Ustadz. Bisa sebagai latihan. Pertama, dari himpunan bilangan berikut, mana yang merupakan barisan bilangan? Terus jelaskan. Jadi yang mana di sini barisan bilangan? Selanjutnya, jelaskan. Nah, ini 13579. 13579 ini kira-kira ini bilangan, ini barisan bilangan atau enggak? Atau bukan? Ingat baik-baik, apa pengertian dari barisan bilangan? Kalau tadi kamu paham pengertian yang Ustadz berikan, kamu tahu ini barisan bilangan atau bukan? Pada yang ini. Kira-kira ini barisan bilangan atau bukan? Barisan bilangan atau bukan? Kita lihat dulu bedanya. U2 kurang U1. 3 kurang 1. 2. Selanjutnya, kalau kita pakai U4 kurang U3. U4 kurang U3. 7 kurang 5, 2.
Kita cari bedanya lagi. Pakai U5 kurang U4. U5 kurang U4. 9 kurang 7, 2. Bedanya sama semua. Karena bedanya sama semua, ini pasti dia barisan bilangan. Sudah jelas. Karena dia teratur. Ya, ini merupakan barisan bilangan. Kenapa? Kenapa itu barisan bilangan? Karena himpunan bilangan tersebut merupakan barisan bilangan yang suku-sukunya berubah secara teratur. Dalam hal ini, setiap suku yang satu dengan yang lainnya memiliki beda yang sama, yaitu 2. Ya, ini teratur ini. Setiap beda yang satu dengan yang lainnya memiliki beda yang sama, yaitu beda 2. Kita sudah hitung tadi. Makanya ini disebut dengan barisan bilangan. Paham ya? Ini barisan bilangan. Soal berikut. 2, 5, 9, 15, 21. Barisan bilangan enggak? Kita cek. Kita cari bedanya. U2 kurang U1. 5 kurang 2. Bedanya 3. U3 kurang U2. Ini U3 kurang U2. 9 kurang 5. Wah, di sini bedanya 4. 3, 4. Beda yang U4, kita pakai U4 kurang U3. 15 kurang 9. Wah, bedanya 6. 3, 4, 6. Selanjutnya U5 kurang U4. 21 kurang 15. Dapatnya 6. Pola bedanya 3, 4, 6, 6. Wah, ini tidak mungkin barisan bilangan. Ini pasti bukan barisan bilangan karena suku-sukunya berubah secara tidak teratur. Seandainya dia 3, 4, 5, 6, maka dia masih masuk barisan bilangan. Dia masih masuk barisan bilangan. 3, 4, 5, 6. Itu barisan bilangan. Kalau bedanya 3, 4, 5, 6. Yang ini bedanya 3, ini bedanya 4, ini beda misalnya 5, ini bedanya misalnya 6. Dia masuk di barisan bilangan. Di sini karena bedanya tidak teratur, maka dia bukan barisan bilangan. Di sini bedanya teratur, beda-beda 2. Jadi ini merupakan barisan bilangan, dan ini juga merupakan barisan bilangan aritmetika. Pertama, yang ini merupakan barisan bilangan karena bedanya atau sukunya berubah secara teratur. Dan ini juga merupakan barisan bilangan aritmatika. Karena apa? Bedanya teratur. Kalau tadi bedanya 3, 4, 5, 6, dia masuk ke barisan bilangan. Kalau selisihnya 3, 4, 5, 6, dia masih barisan bilangan, tapi bukan barisan bilangan aritmatika. Karena kalau barisan bilangan aritmatika, bedanya harus sama semua. Bedanya misalnya harus 3 semua, atau 4 semua, atau 6 semua. Ini kan 3, 4, dan lain sebagainya. Seperti itu. Contoh berikut. Nah, tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan ini. Ini ada 1, 2, 4, 7, 11. Kira-kira sesudah ini, apa bilangan sesudahnya? Kita lihat. Kita hitung-hitung dulu bedanya. Kita tentukan dulu bedanya, supaya kita bisa tentukan bilangan sesudahnya. Kita cari dulu dengan U2 kurang U1. Bedanya 1. Baru U3 kurang U2. U3 kurang U2, dapatnya bedanya 2. Selanjutnya, U4 kurang U3, bedanya 3. U5 kurang U4, bedanya 4. Jadi perbedaannya beda di sini. Di sini bedanya 1, di sini bedanya 2, di sini bedanya 3, di sini bedanya 4. Dia teratur. 1, 2, 3, 4. Yang ini ke sini beda 2, ini ke sini beda 3.
ini ke sini beda 4, ini ke sini beda 5. Jadi, kira-kira 11 ke sini bedanya berapa? 11 ke yang ini? Iya, bedanya harus 5. Kan tadi ini beda 1. Ini ke sini beda 2. Ini di sini beda 3. Ini ke sini beda 4. Berarti ke sini beda 5. 11 ke sini yang beda 5 berarti dapatnya 16. Ini dia. Jadi kesimpulan, beda antara bilangan yang satu dengan yang lainnya selalu bertambah 1. Di sini kan beda 1, bertambah 1 lagi beda 2, tambah 1 beda 3. Ini beda 4, pasti ini beda 5. Selanjutnya beda 6. Dua suku berikutnya harus beda 5 dan beda 6. Sehingga beda dari suku berikutnya pasti itu, beda 5 dan 6. Lihat. Ini kan U1, U2, U3, U4, U5. U6-nya berapa? U6 itu pasti bedanya beda 5. 5 ini didapat dari yang ini. 4 tambah 1, jadinya 5. 11 tambah 5, 16. Berarti sesudah 11, 16. Sesudah 16 berapa? U7-nya kira-kira berapa? Suku ke-7? Ya, dari... Maaf ya, ini bukan 15. Bukan 15. Ini seharusnya 16. Ini 16 seharusnya. 16 ditambah 5 tambah 1. 6. 16 tambah 6, 22. Sehingga jawaban akhirnya dari ini ditambah 2 suku berikutnya adalah 16 dan 22. Ini ke sini beda 1, ini ke sini beda 2, beda 3, beda 4, beda 5, dan beda 6. Untuk soal ini termaksud barisan bilangan. Dia masuk barisan bilangan. Tapi bukan barisan bilangan geometri, bukan juga barisan bilangan aritmetika, karena tidak memenuhi syaratnya. Oke, itu saja contoh dari Ustadz. Selanjutnya jika ada pertanyaan, silakan. Mungkin ada keluargamu yang bisa menjelaskan secara langsung kepada kamu tentang apa yang sudah Ustadz jelaskan, atau di LKSmu ada yang kamu bingung, bisa bertanya kepada keluargamu, atau kamu cari referensi yang lain di Google. Banyak juga contoh-contoh dan referensi yang lain di Google atau di YouTube. Banyak video-video pengajaran di YouTube. Kalau tidak ada atau ada masalah, silakan hubungi Ustadz. Jika memang ada masalah atau ada yang masih membingungkan pada siswa sekalian. Jadi inilah yang bisa Ustadz jelaskan. Ustadz sudah upayakan sejelas mungkin, sedetail mungkin. Ini karena dia dalam bentuk video, kamu bisa nonton ulang-ulang. Kalau tidak paham diulang, bisa tidak dipaham diulang, khusus bagian-bagian di mana kau tidak mengerti. Itu bagusnya kalau dia video. Kalau dia di kelas, wah repot Ustadz kalau ulang-ulang terus. Berapa siswa diulang-ulang terus, seperti itu. Jadi kalau ada kamu tidak paham, silakan diulang-ulang videonya di bagian yang kamu tidak paham. Ada LKSmu, manfaatkan LKSmu itu untuk belajar. Mungkin kamu punya buku atau referensi lain yang kamu pakai belajar, bisa kamu lihat di situ juga. Oke? Demikian dulu penjelasan dari Ustadz. Selanjutnya Ustadz akan berikan kamu soal latihan untuk menguji pemahamanmu tentang materi yang sudah Ustadz berikan ini. Oke, semoga dimudahkan kamu dalam belajar, dalam memahami, dan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.